Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Suryanti. Saya adalah salah satu dosen strata 1 di program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Dayanu Iksanuddin. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan istilah PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mohon izin, perkenankanlah pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Dasar 1. Penjelasan akan saya mulai dari deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah Kimia Dasar 1. Mata kuliah Kimia Dasar 1 adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Dayanu Iksanuddin. Mata kuliah ini memiliki beban SKS sebesar 2 SKS teori. Adapun metode yang digunakan pada mata kuliah Kimia Dasar 1 yaitu pertama, delivery method atau metode ceramah dengan cara memberikan materi kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa akan memberikan feedback terhadap materi yang telah saya berikan. Yang kedua, metode problem based learning atau PBL, yaitu ketika saya memberikan materi, maka saya akan memberikan tugas atau latihan kepada mahasiswa dan mahasiswa akan menyelesaikan soal yang telah diberikan. Mata kuliah ini dilaksanakan secara luring, akan tetapi tetap memaksimalkan teknologi informasi dengan melakukan metode pembelajaran blended learning. Adapun media yang saya gunakan yaitu Spada Unidayan. Adapun materi yang dipelajari pada mata kuliah Kimia Dasar 1 terdiri dari 8 pokok pembahasan, yaitu yang pertama tentang unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua tentang stokiometri. Yang ketiga tentang sifat periodik unsur. Yang keempat tentang ikatan kimia dan struktur molekul. Yang kelima tentang elektrokimia dan kesetimbangan asam dan basa. Yang keenam tentang sifat-sifat larutan. Yang ketujuh tentang kesetimbangan larutan. Dan yang kedelapan adalah tentang kinetika kimia. Adapun sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah Kimia Dasar 1 yaitu pertama kehadiran, di mana bobot kehadiran itu sebesar 10%, yang kedua tugas atau kuis dengan bobot sebesar 20%, yang ketiga ujian tengah semester yang akan diadakan pada pertemuan ke-8 dengan bobot sebesar 30%. Terus yang keempat yaitu ujian akhir semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16 dengan bobot sebesar 40%. Adapun capaian pembelajaran pada program studi teknik pertambangan yaitu pertama, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi data. Yang kelima, mampu menerapkan matematika sains dan prinsip rekayasa atau engineering principle untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks atau complex engineering problem. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Kimia Dasar 1 yaitu pertama, mampu bekerja sama dengan semua orang pada berbagai ragam budaya dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang kimia. Yang ketiga, mampu menguasai konsep kimia secara teoritis alam sains, aplikasi matematika, fisika, kimia, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering principle, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisa dan rekayasa pertambangan.
Yang keempat, menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini dalam penyelesaian masalah kimia. Yang kelima, mampu menerapkan matematika sains dan prinsip rekayasa atau engineering principle untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks atau kompleks engineering problem yang berkaitan dengan kimia. Berikut ini merupakan video pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan bersama mahasiswa, yaitu secara lurik dan berinteraksi langsung di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masih pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-16 15 kita akan membahas tentang larutan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang molaritas, ya, molaritas, di mana konsentrasi dari larutan itu ada molaritas, molalitas, normalitas, fraksi mol, persen berat, persen volum atau volum per berat. Ya, ada beberapa. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan molaritas, yaitu molaritas adalah banyaknya mol zat larut di dalam 1000 ml larutan atau 1 liter larutan. Nah, sekarang saya akan beralih ke molalitas, adalah banyaknya mol zat larut di dalam 1000 gram larutan atau 1 gram larutan. Di mana molalitas, simbol daripada molalitas itu adalah M kecil. Kalau molaritas simbolnya adalah M besar. Berarti molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam 1000 gram pelarut atau 1 kilogram pelarut. Ya. Jadi rumusnya molalitas adalah berat per ml dikali 1000 per T. Atau molalitas adalah gram per ml dikali 1 T. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Kalau 1000 per T berarti dia dalam satuannya adalah gram. Kalau 1 T berarti satuannya adalah kilogram. Jadi kalau ada pengertian begini, gram per ml kali 1000 per P, oh dia berarti satuannya adalah dalam gram. Jadi dalam soal bisa kalian, oh satuannya gram, berarti saya menggunakan 1000 per P. Kalau satuannya kilogram, kalian tinggal 1 per P. Jadi jangan berpatokan bahwa harus gram per ml, tapi gram per ml itu kan sama dengan mol kali 1000 per P atau mol sama dengan 1 per P. Karena gram per ml itu mol adalah gram per ml. Nah, sekarang kalian sudah lihat, jika saya bandingkan dengan molaritas yang sama, mol zat terlarut di dalam 1000 mililiter bisa dilihat, ya. Berarti perbedaannya adalah antara molar dengan molar. Kalau molar itu hubungan dengan berat pelarut, kalau molar adalah hubungan dengan larutan. Nah, sekarang saya buat soalnya. Bagaimana jika satu molaritas CH3COOH, ya, satu molaritas CH3COOH berapa molar? Jika rohnya adalah 1 gram per mililiter. Bisa dilihat, berarti hubungan antara molar dengan molar. Ini yang kita adalah 1 molar CH3COH berapa molarnya? Nah, sekarang kita untuk menyelesaikan ini berarti kita masuk dulu ke rumus.
gram per ml kali 1000 garis. Gram per ml sama dengan mol. Ini adalah penyelesaiannya. Jadi, ini apa sih yang diketahui? Padahal untuk menyelesaikan molar itu adalah mengukurkan berat pelarut. Ya, mereka berpelarut. Sedangkan yang diketahui 1 molar. Sedangkan yang dibutuhkan adalah berat pelarut. Bagaimana sih saya mendapatkan berat pelarut jika yang diketahui hanya molaritasnya saja? Sekarang kita lihat penjabaran dari rumus molaritas adalah banyaknya mol zat larut di dalam 1000 ml larutan. Sekarang saya lihat berapa molar sih dari soalnya? 1. Oke, berarti 1 mol zat terlarut. Zat terlarut apa? CH3COH di dalam 1000 ml larutan. Yang aman sekarang apa? Molnya. Berat pelarut. Sekarang bagaimana? Ini adalah volume larutan. Terus di soal kita lihat, diketahui rho-nya, massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter. Masih ingat nggak rumus massa jenis? Rho sama dengan M. Rho-nya berapa? 1 gram. Mol beratnya berapa? Volumenya berapa? Volumenya adalah 1000 ml larutan. Jadi kalau 1000 ml larutan berarti tekan M atau berat, berarti berat daripada larutan. Kenapa berat larutan? Karena volumenya. Jadi berat larutan sama dengan rho kali volumenya. Ya, rho kali volumenya. Assalamualaikum. Berarti masuk rho-nya berapa? 1 gram per mililiter dikali volumenya berapa dari 100? 1000 ml. Wah, ini berapa sih beratnya? Otomatis kan volume dikali tinggal dapat berat larutan. Jadi dapat apa? Molnya didapat, berat larutan didapat. Apa yang belum dapat? Berat pelarut. Karena kan B adalah berat larutan. Bagaimana? Berat larutan sama dengan berat zat larut tambah berat larut. Ya, kita ketahui bahwa berat larutan sama dengan berat terlarut. Ya, berat terlarut tambah berat terlarut. Yang didapat apa? Baru berat. Berat pelarut belum dapat. Zat terlarut tadi apa? CH3COH. Kita dapat apa? Mol. Bisa dapat kan? Berarti kan mol sama dengan gram atau berat zat terlarut per ml-nya. Yang ingin diketahui apa? Berat zat terlarut. Berarti beratnya sama dengan mol dikali ml-nya. Molnya berapa? 1. ml CH3COH berapa? Ayo, C12. CH3COH. C12. CH3. C-nya ada berapa? 2. 12 kali 2. Hanya ada berapa? 3 tambah 1 berarti H 1 kali 2 4 terus O nya berapa? 2 berarti 16 kali 2.
8 dan 10, 0, 1, 3, 5, 6. Berarti MR-nya 60. Berarti beratnya berapa? 60 gram. Apa dan berat zat larutnya? Ya kan? Yang dicari berat larut. Berarti berat larut sama dengan berat larutannya berapa tadi? 1000 dikurang 60. Berarti jawabannya 900. Dapat kan? Berarti sudah dapat molnya, dapat berat pelarut, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ini ya saya pakai ini saja. Oke, sekarang molnya berapa tadi? 1 ya. Berarti 1 dikali 10 per 940. Berapa? 1000 dibagi 940. 1 koma ya. Jadi bisa kalian lihat, ternyata kalau melihat menyelesaikan konsentrasi bukan hanya satu konsentrasi, tapi kita bisa membedakan antara molaritas dan volatilitas. Nanti ada lagi hubungan molaritas dengan konsentrasi. Jadi lebih enak, lebih banyak variasi soal yang kita. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Jadi ini diketahui dulu berapa banyak molnya, berapa molnya dari penyabaran dari molaritas. Habis itu dicari lagi hubungan roh dengan berat dan volume. Setelah dapat roh dan volume, itu baru dapat berat larutan. Jadi sampai dapat berat larut. Jadi pada intinya kalau kita menyelesaikan soal itu dibaca dulu konteks soalnya. Apa yang mau dicari? Setelah dapat apa yang mau dicari, kalian bisa berpikir, oh ini mau dicari. Rumusnya bagaimana? Dari rumus itu, apa yang belum diketahui dari soal? Dan dari soal itu bisa kalian prediksi. Dari soal ini yang diketahui. Bagaimana menuju ke rumusnya? Seperti itu. Jadi tidak ada kendala ketika kalian menelaah daripada soal yang diberikan. Ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Oke, MR itu adalah MR dari zat larut CH3COH, di mana C kan AR-nya berapa? 12. 12 C-nya ada berapa? 1, 2. Sehingga 12 kali 2. Terus H, AR-nya berapa? 1. 1 H-nya berapa? 3 tambah 1, 4. Berarti 4. O berapa AR-nya? 16. Oh, di sini ada berapa? 1, 2. 16 kali 2 ditotalkan dapat 1. Ya, ada lagi. Kalau tidak paham, molaritas itu adalah banyaknya mol zat larut di dalam 1000 mili larutan, ya. Penjabaran dari molaritas. Ya, berarti kalau banyaknya mol, kalau dari 1 molar tadi yang diketahui, berarti 1 mol zat larut CH3COOH di dalam 1000 mili larutan. Kalau kita menghubungkan antara molaritas dan molaritas. Sekarang kita masuk tentang konsentrasi berikutnya, yaitu tentang fraksi mol. Fraksi mol simbol daripada fraksi mol adalah X. Simbol dari fraksi mol adalah X. Ya, simbol dari fraksi mol adalah X. Sekarang di dalam fraksi mol ada 2 zat larut
zat pelarut. Ya. Di dalam fraksi mol ada zat terlarut dan zat larut. Ya. Zat terlarut simbolnya B, zat pelarut simbolnya. Zat pelarut simbolnya A, zat terlarut simbolnya B. Fraksi mol simbolnya X. Nah, sekarang kita masuk. Jadi fraksi mol zat pelarut adalah XA. Nah, fraksi mol zat pelarut adalah XA. Jadi XA, pengertian dari fraksi mol zat pelarut adalah perbandingan mol zat pelarut dengan jumlah mol zat pelarut dan zat terlarut. Ya. Jadi kalau XA fraksi mol adalah perbandingan mol zat pelarut dengan jumlah dari mol zat terlarut dan mol zat pelarut. Perbandingan. Jadi kalau dari penjelasan pemaparan daripada pengertian dari fraksi mol zat pelarut, berarti XA sama dengan Na per Na tambah ya. Berarti perbandingan mol zat pelarut dengan jumlah dari mol zat pelarut dan mol zat terlarut. Ya. Berarti XA ini Na adalah mol zat pelarut, jumlah berarti Na tambah Nb. Sekarang kita lihat fraksi mol zat terlarut adalah perbandingan mol zat terlarut dengan jumlah dari mol zat terlarut. Berarti XB sama dengan NB per Na tambah. Jadi bisa dilihat dari penjelasan fraksi mol zat pelarut dan fraksi mol zat terlarut didapat rumusnya. Oke, sekarang dari fraksi mol zat terlarut dan zat pelarut sama dengan Na per Na tambah Nb tambah Nb per Na tambah Nb. Berarti XA tambah XB sama dengan Na tambah Nb per Na tambah Nb. Berarti XA tambah XB sama dengan 1. Atau XA sama dengan 1. Ya, begitupun juga sebaliknya. Berarti fraksi mol zat terlarut 1 kurang fraksi mol zat pelarut. Ya. Di fraksi mol zat pelarut selain kalau CND-nya diketahui molnya, kita menggunakan rumus ini. Tapi jika diketahui fraksi molnya, berarti kita menggunakan rumus ini. Nah, contohnya, bagaimana jika diketahui fraksi mol H2O 0,9
Tapi jika yang diketahui adalah fraksi molnya, berarti bisa. Sekarang soalnya fraksi mol H2O 0,98 berapa kali fraksi mol C6H12? Ayo, H2O itu apa? Apa? Air. Fraksi mol air. Kalau air apa? Air adalah pelarut. Berarti pelarut itu apa? XA. Berarti kalau XA-nya ini berarti sama ya, H2O berarti XA. Berarti yang ditanyakan XB. Berarti yang ditanyakan adalah berarti XB-nya berapa? Satu kurang XA. Berarti 1 kurang 0,2. Tadi kan saya bilang, jika yang diketahui adalah mol, berarti kalian menggunakan mol ini. Tapi kalau yang sudah diketahui salah satu daripada fraksi molnya, berarti yang kalian gunakan adalah. Karena pada intinya XA tambah XB sama dengan. Nah, jadi kesimpulannya, ternyata kalau kita menyelesaikan itu setiap satu konsentrasi antara molaritas, kan konsentrasinya banyak ya, konsentrasi larutan. Berarti bukan berarti molaritas saja, ataupun maksimum. Ternyata bisa kita menyelesaikan, ada hubungan dari setiap konsentrasi. Tadi kita sudah pelajari bahwa fraksi mol bisa berhubungan dengan molaritas. Jadi konsentrasi fraksi mol bisa juga kita dapat mencari molaritas, bisa hubungan antara molaritas dan molaritas. Atau juga molaritas kita berhubungan dengan fraksi mol. Jadi teman lebih enak kalau kalian paham rumusnya, apa yang ditanyakan, rumusnya apa, disinkronkan dengan yang Demikianlah video PDD UKT-PT untuk mata kuliah Kimia Dasar 1. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran untuk mata kuliah Kimia Dasar 1. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Sivitas Akademika Universitas Dayanu Ihsanuddin, Fakultas Teknik, rekan sejawat program studi Teknik Pertambangan, serta kepada seluruh mahasiswa program studi Teknik Pertambangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.